pelaksana. Jadi nanti insya Allah di hari Sabtu kita akan mulai masuk ke PPL. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu semangat. Betul kata Bu Mayang tadi, ini adalah tahap terakhir PPL sebelum masuk ke ujian Bapak Ibu di UKM PPG. Sedikit lagi. Meskipun hari ini masih kompre, besok masih kompre, tapi eh, setelah PPL ini Bapak Ibu eh, akan melanjutkan ke sesi akhir yaitu ujian UKM PPG. Bu Nazifa minta tolong share screen. Nggih, di slideshow. Oke, next. Oke, praktek pengalaman lapangan untuk guru K1 nanti tetap belajarnya 7,5. Oh, kemarin berapa? 7,5 jam ya, 7,5 jam. Kalau untuk guru K2 9 jam per hari. Ini bahannya adalah yang Bapak Ibu buat pada saat lokakarya. Kalau untuk guru K1 ada PBL, PJBL, P5 PPRA, dan PTK. Kalau untuk guru K2 ada PBL, PJBL, DBL, TIPEK, P5 PPRA, dan PTK. Jadi bahan-bahan yang kemarin sudah dibuat di lokakarya ini akan dipraktikkan pada saat PPL nanti. Jadi Bapak Ibu yang belum menguasai bahan modul ajarnya, belum menguasai PTK-nya, nanti mau apa, nyari apa, kayak gitu, nyari data apa, mana instrumennya, nanti kalau udah dapat data, analisisnya seperti apa, silahkan dipelajari kembali. Kalau masih ada kendala, silahkan Bapak Ibu diskusikan dengan dosen pembimbing lapangan nanti dan guru pamong. Jadi nanti pada saat PPL, Bapak Ibu didampingi oleh dosen dan guru pamong. Silahkan aktif untuk mencari tahu bahan-bahan apa atau materi apa yang Bapak Ibu kurang bisa pahami. Jadi kalau bisa gali ilmu Bapak Ibu dosen dan guru pamong agar Bapak Ibu PPL-nya dimudahkan. Nanti setelah ini kita akan bahas kendalanya, salah satunya yang siswanya libur, tapi nanti dulu. Kita mulai aja dulu gambaran ke depan PPL itu seperti apa. Next. Next lagi. Jadi nanti ada total 26 hari. Kita mulai dari K1 dulu nggih. Di K1 nanti Bapak Ibu di hari pertama silahkan koordinasi dengan kepala sekolah. Akan ada PPL, praktik pengalaman lapangan, begitu. Koordinasi dengan kepala sekolah dan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Misalnya perlu tongsis tripod, silahkan disiapkan. Posisi angle di kelas itu seperti apa, kondisi kelasnya seperti apa, setting video PPL itu nanti baiknya seperti apa, pinjem-pinjem kamera atau tidak. Itu silahkan dipersiapkan di hari pertama. Di hari kedua, nanti Bapak Ibu silahkan praktek, Bapak Ibu K1 ya, silahkan praktek PBL. Setelah itu, masukan dan refleksi dari siswa dan guru sebaya itu diolah. Nanti akan ada masukan dan refleksi dari siswa dan guru sebaya. Kalau misalnya di sekolah itu ada guru PAI sesama guru PAI, diminta masuk aja untuk memberikan masukan dan refleksi. Terus yang hari ketiga, Bapak Ibu melakukan self assessment dan persiapan praktek kedua PBL. Praktek keduanya berupa editing foto dokumentasi. Yang hari kedua maaf ya, hari kedua itu kan Bapak Ibu merekam ya, merekam full pembelajaran. Nah, nanti di hari ketiga Bapak Ibu silahkan edit foto. Ya, maaf, editing foto, bisa editing foto, dokumentasi dan upload self assessment-nya. Lanjut.
Nah, ini di hari ke-1 kita mulai di hari Sabtu 21 Desember 2024. Ini waktunya tentatif aja ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu membaca kontrak belajar jika ada selama fase PPL, mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran khususnya PBL, medianya siapkan, modulnya disiapkan, terus instrumennya disiapkan, poin lengkap, tetek bengek dari pembelajaran lengkap. Setelah itu silakan koordinasi dengan kepala sekolah dan ketua kelas. Selain itu silakan setting kelas untuk pengambilan video PPL. Setelah itu nanti di hari kedua silakan dokumentasikan berupa foto seperlunya. Tapi kalau misalnya mau berupa video boleh, video full pembelajaran jadi itu bisa untuk self assessment Bapak Ibu apa yang kurang dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi kewajiban di sistem nanti adalah berupa foto. Nanti jika saya salah nanti dikonfirmasi oleh Pak Usaini. Untuk prakteknya itu berupa dokumentasinya berupa foto. Di hari ketiga nanti penguncian self assessment dan editing foto. Jadi ini sebenarnya mungkin lebih bernapas guys, cuman butuh waktu untuk mengambil video ngajar seperti itu. Oke, next. Ini udah hari ketiga, nanti untuk hari Minggu tanggal 22 Desember Bapak Ibu libur. Next. Nah, untuk hari keempat liburnya Bapak Ibu hanya di tanggal 25. Tanggal merah itu guys cuti bersamanya tidak ikut. Jadi tanggal 26 Desember nanti Bapak Ibu K1 tetap masuk. Nanti perbaikan modul ajar PBL. Nah, baru diskusi secara sinkronus dengan dosen dan guru pamong serta masukkan refleksi dari teman sebaya di satu kelas. Setelah sudah melaksanakan diskusi nih, ini nanti insya Allah dosennya akan berbeda. Ini video saya nggak muncul nih, nggak apa-apa dah. Nanti di hari kedua, maaf di hari kelima, Bapak Ibu atau di hari kedua PBL, Bapak Ibu akan mempraktekkan kembali modul ajar PBL yang tadi di hari kedua sudah dipraktekkan, nggih. Nah, setelah mendapatkan masukan dari dosen dan guru pamong, karena insya Allah dosen dan guru pamongnya berbeda, ada kemungkinan ada masukan-masukan lagi dari dosen dan guru pamong. Silahkan sesuaikan dengan pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Lalu kalau yang di praktek kedua ini baru yang berupa video full dari pembukaan hingga penutup. Ada ice breaking, ada pertanyaan pemantik. Silahkan semuanya harus ada di dalam video itu. Setelah itu di praktik kedua itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan refleksi dari siswa dan guru sebaya. Di hari ke-6 PPL tanggal 28 Desember, silahkan video Bapak Ibu diedit lalu diupload. Jika ada kendala silahkan didiskusikan. Ini untuk PPL 1, PBL untuk K1. Next, Bu Nasifa. Terus, nah, selain itu, ini praktek PTK-nya boleh di saat pembelajaran berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus dipisah-pisah seperti ini. Ini hanya tentatif saja waktunya kalau PTK itu karena bisa jadi PTK yang Bapak Ibu laksanakan itu berbarengan dengan pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Biasanya judul-judul PTK Bapak Ibu sudah disesuaikan dengan biasanya ya tergantung dari dosennya. Tapi banyak dosen yang saya lihat sudah mengarahkan mahasiswa melakukan PTK pada saat pembelajaran berlangsung. Itu agar Bapak Ibu hemat waktu. Jadi sekalian PPL, sekalian ngambil data begitu. Jadi nanti pada saat PPL pertama boleh di hari ke-7 khusus, boleh tadi di hari ke-5. Siapkan PTK-nya, praktek PTK-nya seperti apa, tahap satunya. Nah, nyicil setelah itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengambil data di hari ke-5 saat praktik PBL 1,
Maka Bapak Ibu di hari ketujuh ini tinggal menyusun draft laporan tahap satu. Cicil aja laporannya. Di dalam PPL ini Bapak Ibu mungkin tidak terkesan lari terbirit-birit tidak, tapi kalau tidak dicicil maka Bapak Ibu bisa lari terbirit-birit di akhir dari PPL karena tagihannya banyak banget. Jadi nanti di hari ketujuh itu kalau bisa laporan tahap satu draftnya sudah ada. Di tahap satu seperti apa tahapannya? Kan biasanya tahap satu tuh eh, tergantung siklusnya ya. Tahap satu seperti apa nanti tergantung siklus yang Bapak Ibu pakai. Silakan disesuaikan lah tahap satu itu hasil hasil pengamatannya seperti apa atau hasil penelitiannya seperti apa dibikin draft laporan. Di hari ke-8 PPL 1 di tanggal 31 Desember nanti Bapak Ibu akan melakukan sinkronus atau VC dengan dosen dan guru pamong terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tadi di hari ke-6 Bapak Ibu mengunggah video nggih, jadi nanti video itu akan dapat masukan dari dosen dan guru kamu. Begitu. Next. Next. PBL selesai di hari ke-8, di hari ke-9 Bapak Ibu masuk ke modul PJBL. Kalau ruang kelasnya sudah siap, jadi Bapak Ibu langsung aja eksekusi. Atau nyicil-nyicil persiapan yang belum siap boleh. Kalau misalnya udah siap semua ya sudah tanggal 3 Januari santai. Tanggal 2 Januari itu di sistem tidak ada tagihan apapun. Jadi PPL 1 PJBL masuk mulai 3 Januari 2025. Ada jeda 2 hari, libur 2 hari, lumayan. Di hari kedua PJBL atau hari ke-10 di tanggal 4 Januari 2025, silahkan praktik PJBL kayak uji cobanya lah. Nah, Bapak Ibu, dokumentasinya berupa foto aja. Nanti di hari berikutnya diedit lagi fotonya, upload dokumen self assessmentnya. Oke, next. Next lagi. Nah, berikutnya setelah sudah mencoba mengajar PJBL, Bapak Ibu silahkan Vkon dengan dosen dan guru pamong minta masukan, lalu di hari berikutnya diperbaiki modulnya, disiapkan media sumber belajar RKPD semuanya yang sudah direvisi. Terus di hari ke-14 di tanggal 9 Januari 2025, Bapak Ibu praktik PJBL. Direkam full dari pembukaan hingga penutupan. Fullnya itu kalau misalnya 2 CP ya 2 CP, kalau 3 CP 3 CP gitu. Lanjut, lanjut lagi nggih. Nah, ini setelah diedit videonya nanti di hari ke-15 diunggah gitu. Nah, ini di hari 16 jika Bapak Ibu tahap PPL atau PTK-nya itu berbarengan dengan tahap PPL, silahkan langsung dieksekusi. Eksekusi pengambilan data tahap keduanya. Setelah itu laporan, bikin laporannya di laporan tahap kedua, begitu. Setelah itu baru dilaksanakan di hari ke-17, 13 Januari 2025, review PJBL. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan masukan. Jika Bapak Ibu tidak dapat mendapatkan masukan, silahkan di toel-toel dosennya. Bagaimana, misalnya bagaimana Pak, saya kurang di sebelah mana kalau misalnya ini. Pak, baiknya ini seperti apa, misalnya seperti itu. Apakah modul ajar saya sudah tepat? Kalau nyusun soal itu harusnya seperti apa, begitu. Misalnya itu belum jelas, silahkan ditanyakan. Jadi jangan sampai refleksi itu cuman say hello dosennya sama gumongnya habis itu silahkan diskusi sendiri misalnya seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kalau bisa antara dosen dengan guru pamong memberi masukan yang seimbang ke Bapak Ibu. Jadi kalau banyakkan guru pamong yang ngomong atau banyakkan dosen yang ngomong, salah satunya harus dipantik. Bu, kalau punya saya ini harusnya gimana kayak gitu. Nggak apa-apa banyak revisi. Kan namanya juga latihan, belajar. Oke, next.
Nah, selanjutnya PPL kedua, P5 PPR. Nah, di sini di hari pertama P5 PPRA atau di hari ke-18 Bapak Ibu PPL, Bapak Ibu sama mempersiapkan modulnya, nyiapin setting. Pokoknya di hari pertama ganti modul itu Bapak Ibu silahkan koordinasi lagi dengan kepala sekolah. Habis itu disetting lagi sekolahnya, kelasnya untuk pengambilan data video PPL. Di hari ke-19 atau hari kedua PPL P5, Bapak Ibu silakan dokumentasikan praktiknya berupa video full. Kalau di P5 PPRA video full. Dan mendapat masukan dan melaksanakan refleksi dari siswa dan guru sebaya. Aktivitas 1 video full di hari ketiga PPL 2, P5, itu Bapak Ibu juga mendokumentasikan praktiknya berupa video full. Jadi untuk P5 videonya full-full nih Bapak Ibu. Tapi tadi untuk modul ajar PBL, PJBL pada saat praktik pertama itu Bapak Ibu dokumentasinya hanya foto aja. Di praktik kedua itulah baru Bapak Ibu laksanakan full video. Oke, lanjut. Aktivitas ketiga, aktivitas keempat, aktivitas kelima sama berulang terus. Silahkan direkam videonya secara full. Selanjutnya, oke. Kalau sudah direkam semuanya di hari ke-24, silakan Bapak Ibu edit videonya menjadi 15 menit saja. Luar biasa ya, dari banyak pertemuan sampai ke berapa tadi? Tuh Bapak Ibu full video, habis itu cuman dipotong menjadi 15 menit. Sesuai dengan aktivitas yang Bapak Ibu canangkan. Kalau misalnya di dalam pembelajaran P5 itu ada PTK, silakan Bapak Ibu ambil datanya. Kalau tidak, berarti di tanggal 22 Januari 2025, Bapak Ibu ambil data PTK-nya untuk membuat laporan tahap 3. Jadi saran saya silahkan dicicil per tahap, jangan diborong di akhir begitu. Hari ke-26, tanggal 23 Januari 2022, Bapak Ibu akan melakukan VC dengan dosen dan guru PAM. Begitu. Next. Ini udah selesai untuk K1. Sekarang kita masuk ke guru K2. Back. Back kah? Next kah? Next. Maaf. Next saja. Oke. Di hari pertama PBL untuk K2, Bapak Ibu juga setting kelas, setting sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah atau madrasah, minta izin gitu nggih. Nah, baru di hari kedua PPL Bapak Ibu praktik. Dan dokumentasinya seperti di K1 foto aja. Untuk praktik pertama foto, nanti untuk praktik keduanya baru video full. Bapak Ibu K1 dengan K2 beda. Kalau di K1 masih ada setelah praktik ngisi self assessment itu di hari yang berbeda. Kalau di K2 setelah praktik PBL latihan nih, uji coba, hari itu juga Bapak Ibu ngisi self assessment, di-upload ke sistem. Hari ketiganya, hari berikutnya praktik PBL. Dan ini videonya full. Lalu diedit dan diupload di hari yang sama. Jadi untuk Bapak Ibu K2 memang lebih lebih lari daripada Bapak Ibu K1. Kalau Bapak Ibu K1 masih ada hari santai, cuma ngisi self assessment gitu. Tapi kalau untuk K2 hari itu praktek, hari itu juga upload video dokumentasi dari praktiknya. Next. Next lagi. Sama seperti di K1, Bapak Ibu jika di dalam pembelajaran itu nanti Bapak Ibu mengambil data PTK, silahkan langsung diambil. Siapkan instrumen PTK-nya. Kalau hasil belajarnya berupa kognitif, afektif, psikomotor, silahkan instrumennya disiapkan ketiganya. Jangan sampai di proposal kognitif, afektif, psikomotorik, tapi instrumennya hanya soal. Gitu.
Mohon diperhatikan, cek lagi apakah instrumen Bapak Ibu udah lengkap atau belum. Kalau untuk teknik analisis data masih bisa nanti, tapi pada saat pengambilan data, instrumen itu harus sudah siap. Jadi Bapak Ibu tidak mengulang pengambilan data PTK. Selanjutnya di hari kelima 27 Desember 2024, Bapak Ibu akan VC dengan dosen dan guru pamong. Begitu. Next. Next. Setelah VC, sudah diupload. Nah, baru setelah itu, hari ke-6 Bapak Ibu sudah masuk PJBL. Hari pertama rada napas lah kalau koordinasi dengan kepala sekolah sekalian aja kemarin. Bu, minta izin lah tanggal sekian, 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 saya mau praktek praktek PPL. Saya mau pinjam kelas ini, nanti jadi saya setting ada kamera di sini, sini, minta izin Bu lah, Pak lah, gitu. Terus Bapak Ibu di hari ke-7 praktik PJBL, di hari ke-7 itu dokumentasinya berupa foto aja. Kalau di hari ke-8 itu dokumentasinya, belum ya. Nanti perbaikan MA dulu. Ini rada napas nih di hari ke-8 nih. Masih bisa perbaikan. Oke, next. Masih nggak praktek kayak yang tadi pertama. Lah, baru di hari ke-9, di 2 Januari. Ini 2 Januari Bapak Ibu, kalau yang di K2 nggak libur. Tadi kalau di K1 libur. Di K2 nggak libur, Bapak Ibu praktek PJBL. Terus setelah itu editing langsung upload video. Nah, terus habis itu hari ke-10 di 3 Januari Bapak Ibu review PJBL. Gitu. Lanjut. Next. Nah, di hari ke-11 Bapak Ibu sudah ganti modul lagi ke DBL. Hari ke-11 di 4 Januari. Ini sama aja. Ibu masih bekerja nanti dulu. Itu sama. Ini aja. Apa? Udah sini aja dulu. Bentar tok, dikit lagi selesai. Oke. Untuk praktik DBL, untuk praktik DBL nanti Bapak Ibu sama di full video, nggih. Praktik DBL yang kedua full video, editing langsung uploading di tanggal 6 Januari itu. Gitu. Next. Ini nanti jadwal detailnya saya kirimkan ke grup. Jadi silakan Bapak Ibu persiapkan, kasih di penanggalan hari ini, hari ini gitu. Oke, di tanggal 14 Januari Bapak Ibu PTK. Kalau PTK-nya sudah langsung masuk ke pembelajaran berarti ini tinggal nyusun laporan aja. Di hari ke-15 di 8 Januari 2025 Bapak Ibu review dengan dosen dan guru pamong. Gitu. Dah, next. Di hari ke-16 Bapak Ibu masuk TIPEK. Hari pertama ganti modul pokoknya koordinasi ya dulu sama nyiapin kelas, nyiapin apa. Kalau memang sudah settle ya sudah, di hari pertama modul tuh Bapak Ibu santai. Hari kedua modul tuh baru praktek, latihan praktek. Kenapa diulang? Karena biar bagus hasilnya. Kalau dulu itu video pertama langsung direkam, langsung diupload. Kalau yang kurikulum terbaru tidak. Kurikulum yang Bapak Ibu laksanakan enggak? Bapak Ibu diminta praktek dulu, latihan dulu, dokumentasinya hanya berupa foto, diperbaiki dulu, ada masukan, perbaikan, baru praktek yang kedua biar hasilnya lebih bagus. Makanya berulang-ulang begitu. Di hari ke-18 Bapak Ibu pemantapan modul ajarnya, TIPEK-nya. Disiapkan segala urusannya, media, sumber belajar, LKPD, semuanya harus disiapkan. Oke, next. Nah, terus habis itu sudah diperbaiki Bapak Ibu praktik TIPEK. Nah, langsung full video, langsung diedit dan langsung upload. Begitu. Selanjutnya hari ke-20 di 14 Januari 2025. Oh, yang lagunya siapa tuh? 11 Januari ya? Ini 14 Januari dah sudah. Nah, review TIPEK dengan dosen dan guru pamong.
Nah, itu tekankan lagi ya, kalau bisa ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada satu pihak aja yang banyak ngomong, misalnya dosen aja atau guru pamong aja. Cari semua ilmunya. Nggak apa-apa banyak revisi. Yang penting Bapak Ibu sudah, apa namanya, udah belajar banyak gitu. Karena nanti setelah apa namanya, setelah PPG ini, ya Bapak Ibu hanya mengembangkan kompetensi Bapak Ibu itu di AKG, terus apa tuh, MGMP begitu. Jadi hanya teman sebaya, dosennya jarang diundang gitu. Oke, yang terakhir di PPL 2, P5 PPRA ini adalah PPL terakhir tanggal 21 Januari. Maaf, 15 Januari 2025. Silahkan koordinasi, siapkan kelasnya. Pokoknya hari pertama modul, ganti modul itu selalu nyiapin kelas. Hari keduanya modul Bapak Ibu latihan. Tapi kalau P5 PPRA dokumentasinya berupa video. Aktivitas 1, 2 langsung dilaksanakan di hari 22. Lanjut di aktivitas 3 di hari ke-23, terus next. Nah, hari keempat kelima itu di tanggal 18 Januari 2025. Terus setelah itu PTK. Di hari 25 PTK dan diakhiri dengan Bapak Ibu sinkronus dengan dosen dan guru pamong di tanggal 21. Ini desain pembelajaran di K2 ini ada beberapa hari. Kalau di K1 berakhir tanggal berapa? Bu Najibah minta tolong back tanggal 26 tuh. Nah, tanggal 23 Januari nggih. Kalau di K1 berakhir di tanggal 23 Januari. Nah, ini di K2 berakhir tanggal 23 Januari 2000 maaf, di jadwal tanggal 21 Januari 2025. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan, nanti akan saya revisi jadwalnya. Tapi kalau pembagian harinya, kalau dari kurikulum itu sudah tepat, cuman mungkin bisa bisa jadi sistemnya yang belum mendukung dari kurikulum. Tapi nanti kalau kali saya yang salah, jadi nanti saya akan revisi untuk yang K2. Tapi untuk sementara silahkan gunakan jadwal ini. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Mayang. Silahkan Bu Mayang. Baik, terima kasih Ibu Febri. Tadi Bapak dan Ibu sudah mendengarkan ya penjelasan yang sangat lengkap tentang jadwal di kegiatan PPL ini. Jadi tadi ada perbedaan untuk PPL K1 dan K2. PPL K1 tadi ada 3 PPL-nya, sementara K5 ada, K2 ada 5 PPL-nya. Dan tetap penjadwalan sampai nanti dimulai di 21 Desember sampai dengan 23 Januari. Jadi masih sampai tahun depan ya Bapak Ibu untuk PPL ini. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kita langsung sesi tanya jawab aja ya, Bu ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, sudah ada Bu Musyarofah. Silakan, Bu. Ya, Bu Musyarofah masih kendala juga untuk menghidupkan mikrofon, Bu. Belum bisa juga. Ya, nggak bisa nyalakan. Bu Febri, nggak bisa juga. Sudah Ibu. Nggak. Sudah Oh, Ibu. Bu Musyarofah Sudah bisa. lumayan. Oke, ya Iya, silakan sudah. Bu Musyarofah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salam. Mayang, Bu Febri. Yang masalah PTK berarti kita bisa berlanjut ya Bu Febri ya. PTK itu kelanjutan dari proposal ya Bu ya. Jadi nanti apa menyesuaikan modul ajarnya kah gitu kah Bu? Karena berarti langsung gitu. Ketika kita PPL bisa langsung menyesuaikan dengan modul ajar di PTK. Terus yang kedua, tadi Ya, sudah disebut sama Bu Febri, ketika em,
peserta didik tidak ada. Itu bagaimana alternatifnya? Sedangkan ketika kita mendatangkan, apalagi di akhir tahun seperti ini, banyak sekali peserta didik yang keluar kota, Ibu. Bagaimana arahan dan bimbingan dari Ibu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bentar saya coba rangkum tadi ya Bu ya. Pertanyaannya pertama terkait PTK ya. Berarti apakah PTK ini melanjutkan dari di Lokakarya menggunakan modul-modul ajarnya disesuaikan. Terus yang kedua ini juga karena ini musim liburan sekolah ya Bu ya. Mungkin ada kesulitan ketika murid-muridnya banyak yang di luar gitu ya, sulit untuk dikondisikan. Gitu. Silakan Bu Febri, bisa Bu, bisa buka mic, nggak bisa juga, nggak bisa settingannya ya mungkin ya. Sebentar, ini saya juga karena jadi belum nggak paham juga. Eh, eh, coba di ini Bu, dicoba lagi Bu Febri. Nggak bisa, oke deh. Tahan dulu ya. Pak Fajri, bagaimana? Silakan Pak Ahmad Fajri. Pak Fajri bisa nyalakan mikrofon ini. Berarti malam ini, mohon maaf Bapak Ibu, bermasalah dengan mikrofon ya. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa dihidupkan mikrofonnya. Ya Pak, nggak bisa. Oke. eh Oke, baik. Eh, saya coba, kalau Bapak Ibu mungkin boleh chat di Zoom, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Saya bacakan di Zoom, di chat. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tunggu boleh di Zoom dulu, di chat. Saya bacakan. Sambil kita menunggu untuk settingan mikrofonnya dulu. Boleh Bapak Ibu, Pak Ahmad Faji juga boleh ketik aja di mikrofon. Di chat aja dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Pak Bu Musyarafah tadi udah, Bu Musyarafah udah aman tadi udah kedengaran. Suaranya ada lagi, pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, ada Pak Ahmad Fajri tadi pertanyaannya. Izin Bu, kalau Nah, Bu mau tanggal Bu, 5, mau Bu, oh mau, mau nggih, Bu. alhamdulillah, nggih. Ini, Silakan nah Bu, Pak Fajri. izin Bu, Ya, untuk hari Senin nanti kan Bu tanggal 23 itu kami untuk SD Bu di Banjarbaru bagi rapot dan otomatis anak-anaknya libur Bu, SMP sama. Nah, jadi untuk pengambilan video atau dan lain sebagainya itu gimana ya Bu? Dan tadi Bu ada disebutkan tanggal 5 Januari itu boy hari Minggu kan itu masuk hari keberapa kayak itu nah eh di tempat kami itu boy biasanya ada haul dan 5 Rajab itu boy dan kebetulan ada beberapa sekolah yang jadi penginapan Bu biasanya kada bisa di anu boy dari hari Jumat Sabtu Minggu Senin itu boy sudah kada bisa dipakai haul guru Bu. ya, Nah itu nggih, gimana tanggal Bu? 5 Januari ya Pak ya, haul guru kumpul Pak lah. Tinggi dan Nggih. biasanya gue sebelum 5 Januari itu sudah dipakai Bu untuk penginapan ada beberapa sekolah Bu kebetulan. Nggih. Di mana Pak? Daerah mana Pak? Kalau Ulin di satu Sungai Ulin, dua Sungai Ya, Besar. Nah biasanya tuh satu SMP 1 Banjarbaru biasanya kena jalur juga Bu. SMP 2 Banjarbaru pun penginapan Bu. ya baik. Jadi Oke. Ya, nggih, baik. gimana Itu Bu aja Pak. Ada solusinya? lagi Pak? Nggih, terima kasih Bu. 9. Ya, oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fajri. Mungkin udah bisa Bu Febris? Udah bisa muncul kah suara merdunya Bu Udah, Febri? alhamdulillah. Udah. Oke, Nggih. silakan
Bu Feb, kita jawab punya Bu Musyarofa dulu tadi. Nggih, punya Bu Musarofah terkait dengan PTK. Jadi itu tergantung dosennya ya Bu mengarahkannya. Tapi mayoritas dosen akan memberikan cara efisiensi waktu pada saat Bapak Ibu PPL itu sekalian ngambil data. Jadi materinya itu disamakan. Kalau misalnya tidak, berarti Bapak Ibu cari waktu sendiri. Sama kayak yang tadi di jadwal. Pengambilan data siklus atau tahap 1. Begitu. Bingung nggak Bu Musyarofa? Jadi proposal PTK-nya silahkan dieksekusi pada saat PPL nanti. Cari datanya. Terus untuk yang apa tadi materinya biasanya disamakan Bu. Tadi di kelas saya yang ujian kompre itu udah sama Bu. Jadi mereka nanti pada saat PPL bisa langsung mengambil data. Begitu. Tapi beda dosen, beda cara. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sama materinya antara PTK dengan Mana Bude? modul ajar yang akan Bapak Ibu praktikkan, nah nanti Bapak Ibu berarti ngambil bahasa datanya di jadwal yang sudah ada tadi saya share juga. Untuk yang libur kalau nggak salah kemarin sudah dibahas di tingkat pusat, jadi saya serahkan ke Pak Murdan, silakan Pak Murdan. Oke. Terus yang Bu, yang apa? Tanggal 5 ya. 5 tadi ada jadwal ya Bu ya. Kebetulan kan di Martapura dan sekitaran Banjarbaru ya, Martapura Banjarbaru kemungkinan sekolahnya itu banyak dipakai untuk penginapan ya, untuk penginapan untuk di Haul Gurus Kumpul itu gimana Bu untuk kasus khusus? Kalau saran saya sistem itu tidak memandang di lapangan itu sedang terjadi apa, apalagi yang di lapangan itu hanya kedaerahan gitu nggih. Jadi saran saya Bapak Ibu silahkan pindah tempat untuk praktek. Tidak harus di sekolah sendiri Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau misalnya mau praktek, ada sekolah yang di anu praktek ya silahkan. Izin Bu, 5 Januari itu hari Minggu. 5 Januari, nggih, Hari 5 Minggu Bu, Januari. jatuhnya Bu, 5 Januari itu hari Minggu Boy. Tapi Nggih, tadi di kayaknya jadwal nggak ada ada jadwal. Minggu ada Minggu tuh libur nggak ada Bu. jadwal. Tapi tadi ada di jadwal hari keberapa kayak itu 5 Januari Bu? Oh, Hari ke-14 nggih, kan hari nggih, keberapa nggih, tuh? nggih, nggih. Itu hanya di kalau nggak 1 K2 aja. Saya lupa. Oh. Nggih. Nanti saya coba cross check lagi untuk yang kedua kalinya, tapi kemungkinan besar itu betul sudah jadwalnya di hari Minggu itu memang ada kegiatan. Itu hanya di 1 kategori aja, tidak di keduanya. Karena waktu di sistem itu dibagi-bagi per PPL, begitu Bapak Ibu. Betul. Ya, baik. Nanti bisa di ini lagi ya. Kita cek kembali ya Bu Feb ya untuk jadwal. Kemudian kalau memang harus seperti itu juga Bapak dan Ibu Banjar silakan aja sudah kita buka. sampaikan. Nggih. Izin Bu. Atau ya. HP Mama Adlana. Oke, Bapak Ibu. Terkait dengan ada Pak Murdan siswa yang tadi, libur, silakan. siswa yang libur belum terjawab Bu Mayang. Nah, oh ya baik, silakan ke Pak Murdan. banget lelengan, lelet jaringan. Oke, bentar ya Pak ya, kita jawab dulu yang pertanyaan sebelumnya. Silakan Silakan Pak Murdan. Abaikan kopi. Oke, Pak Murdan, bagaimana terkait kebijakan ketika libur? Ini karena saat ini banyak yang libur, maka bagaimana? Jadi kalau pengalaman yang lalu di tahun 2023 juga sama kasusnya seperti ini. Jadi kalau apa namanya ya beda itu kan sedikit berapa lah karena kita mengundang anak-anak untuk hadir ke sekolahan praktik gitu ya. Jadi hari libur itu. Nah sehingga ibu bapak mungkin ada pengeluaran sedikit pengeluaran ya. Misalnya nukar banyu, meri wadai.
Itu untuk kegiatan praktik. Itu yang terjadi pada tahun 2023 ya. Jadi guru-guru itu praktiknya di tempat dia, ada juga yang di tempat lain. Nah, misalnya di tempat lain itu dia minjam tempatnya dengan siswa tempat itu, bukan siswa dia. Itu juga ada, Pak. Nah, jadi misalnya kita akal-akali untuk praktik itu, ya untuk PPL. Jadi di sistem itu tidak tahu juga bahwa kita tidak di sekolahan itu. Nah, itu. Jadi bisa aja, Bu. Kayak orang halabio aja. Nah, kayak orang halabio aja. Jadi dia akal-akali. Nah, seperti itu, Bu. Jadi boleh. Karena sistem udah melihat juga bahwa kita ngajar di sekolahan lain. Nah, ini enggak apa-apa. Insya Allah lancar aja. Cuma ya sedikit pemudal aja, sedikit nukarakan banyu dan wadai. Itu aja. Karena datang ke sekolahan. Nah, itu Pak. Jadi insya Allah tidak mengganggu ya hari libur itu. Asal kita ya tidak ada yang tidak bisa diakali ya Bu ya. Jangankan Nggih. itu. Apalagi aja bisa diakali kan. Nah, jadi bisa diakali itulah. Itu aja Boy. Baik, Nggih. insya Allah. Oke. Saya tambahilah berarti kalau misalnya Bapak Ibu rumahnya deketan kayak gitu biar modalnya lebih hemat, kumpulkan beberapa siswa, nggak harus 20 atau 30 siswa pada kelas normal, 10 siswa aja misalnya, 15 siswa aja. Nah, siswanya barengan misalnya, gantian 2 jam gitu, ada istirahatnya. Jadi nanti kasih snacknya tuh masih bisa patungan. Jadi meskipun libur harus tetap berjalan sesuai jadwal, gitu Bapak Ibu. Poinnya di situ. Bagaimanapun apapun yang terjadi, pokoknya di jadwal itu harus sesuai dengan tagihan, begitu. Kuat itu memang Bapak Ibu, ya. Karena pusat itu tidak bisa karena begini, ini kan program itu ada waktunya, ya. Dan sudah terhitung. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak sedang berkepentingan, silahkan bisukan mute. Nah, mute mic-nya. Jadi biar teman-teman yang lain bisa mendengar penjelasan dari kami begitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan angkat tangan dulu, nanti akan dipersilahkan oleh Bu Mayang agar tidak camuk Bapak Ibu. Jadi nggak ngomong semua gitu intinya. Nggih, bisa ditangkap nggih Bapak Ibu, Bu Masyarafah? Bisa Ibu, Kak. Masya Allah benerlah Bu lah sistem itu. Bahkan Nggih. kita kearifan lokal aja kadang menghormati sebagai abah guru aja, Masya Allah bener. Tapi biarlah Bu. Dan kalau bagi kami itu untuk mengeluarkan duit itu tidak masalah Ibu. Tapi kalau Nggih. mendatangkan itu loh Bu, Masya Allah bener kita harus, kerja keras bener ini Ibu untuk membujuk anak-anak untuk datang ke sekolah. Nggih. Itu Nggih. jumlah anaknya itu ada minimalnya nggak Ibu? Apa Nggak harus ada, sesuai Mbak. dengan Nggak ada. sesuai dengan modul yang ada di kita? Sesuaikan aja Bu, Maksimal seadanya berapa? yang penting ada siswanya. Nanti bilang aja ke dosen pembimbing bahwa ya ini posisi libur yang bisa dikumpulkan hanya 10 Pak, kayak gitu. Ya paling nggak 10 lah biar agak hidup. Kalau cuma 3 orang ya gimana lagi? Oh, susah. Oke, berarti Tarik maksimal gabung 10 kalau nggak Bu? minimal. Maksimal 10. Minimal Minimal 10. Bu. Nggih, Oh, kalau nggih, bisa siap, minimal siap, siap, 10. Ibu. Oke, Nggih. Ibu. Biar Paham. hidup Allah, Bu. kelasnya Boleh. Bu. Jadi kalau Ibu ngobrol ada yang jawab gitu. Oke, Kalau siap udah Ibu. tanya ada Terima yang udah kasih. jawab. Nggih. Sudah terjawab semua dari Bu Musyawarafah, Bu Mayang. Ya, Lanjut Musyawarafah pertanyaan lain. dan Pak Ahmad Fajri tadi ya. Baik, nggih, terima kasih Pak Mudan, Bu Febri. Kita akan lanjut. Maaf Pak, Xiaomi itu siapa ya Pak ya? Boleh Pak, silakan Pak. Di atas nama Xiaomi 2312. Oke. Oke, kalau tidak siap berarti saya pindah ke Bu Rohmi Azizah. Oke, silakan Bu Rohmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah siswa tadi Bu, kami di sekolah kami itu siswanya sedikit aja Bu. Untuk kelas 4 yang akan ulun ambil itu siswanya cuma 7 orang. Pertama itu.
Yang kedua, karena rumah ulun di Sekumpul, Bu. Kalau hari Jumat itu ulun kada bisa lewat lagi, Bu. Nah, Jumat, Sabtu ulun kada bisa lewat lagi. Bujur sasak boy sudah. Inggih, rumah ulun di Sekumpul masalahnya nih. Pas kena jalur. Sama. Pertama itu, yang kedua keluarga banyak datang. Nah, mau kada mau kita harus menerima tamu, walaupun kita kada mau tetap orang masuk, Bu. Nah, itu tadi kan minimal katanya muridnya 10, tapi murid ulun itu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Nah, kayak gitu, Bu. Itu aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mau langsung dijawab ke Bu Feb? Langsung dijawab aja, Bu lah. Ya, kalau misalnya Apa memang boleh? adanya 7 ya sudah cuma Ya. itu aja, mau dipaksa jadi 10 ya emang siswanya cuma 7 di kelas itu. Jadi Bapak Ibu mendapatkan masalah juga dari 7 siswa itu kan di PTK-nya ya silahkan aja 7. Maksudnya ini misalnya Bapak Ibu biasanya kelasnya 30. Yang bisa dikumpulkan ya 10 aja lah paling enggak gitu. Kalau misalnya memang dari awalnya udah 7 ya 7. Terus nanti untuk yang tamu itu misalnya dari pagi, nah titipakan dulu kah ke siapa atau pian minta izin, minta maaf karena posisi di jam sekian-sekian saya harus ada kegiatan. Nah, ini menyangkut masa depan juga, menyangkut masa depan pian, keluarga pian ke depan. Nah, minta izin berelaan lah gitu. Tapi Nggih. titip dulu ke siapa, kah, saudara yang manakah yang Bapak Ibu dekat untuk menjamu tamu yang datang. Nggih. Untuk masalah yang sudah sesak, silakan mengungsi sebelum jam sesak itu. Keluar dari lingkungan yang sesak untuk tetap bisa ke sekolah. Karena kalau tidak pengambilan data atau tidak pengambilan video, ya itu kembali lagi ke Bapak Ibu sendiri. Kalau misalnya di dalam PPL ini tidak lulus, kan otomatis Bapak Ibu mengulangnya di tahun depan. Dan itu saya tidak tahu apakah langsung masuk ke tahun berikutnya atau ngantri di belakangnya lagi kayak gitu. Karena Bapak Ibu kan posisi sekarang sudah menerima beasiswa ya. Saat sudah menerima beasiswa, habis itu ternyata tidak lulus misalnya, kan otomatis tidak akan terulang beasiswa itu dan kami tidak ada menerima guru prajabatan. Semuanya daljab dalam naungan beasiswa. Saya tidak tahu regulasinya kalau misalnya sampai Bapak Ibu tidak lulus di PPL ini itu seperti apa. Remedi kah? Misalnya ada remedi ya silahkan remedi. Tapi kalau misalnya tidak ada, tapi kalau setahu saya ini nggak ada remedi, nggak ada tulisan remedi, tapi nggak tahu nanti di sistem kita cek di Pak Usa ini. Kalau misalnya ada remedi, ya mau gimana lagi, seadanya aja. Kali bisa disusulkan videonya saat remedi. Saya kurang paham. Tapi kalau saran saya sesuaikan dengan jadwal, apapun yang terjadi, sistem tidak manusiawi. Begitu. Sistemnya ya. Sebenarnya itu tuh regulasinya dari pusat, tapi karena ini adalah kegiatan lokal, jadinya pusat tidak mengakomodasi itu begitu. Kecuali yang itu adalah event nasional, kayak Natal misalnya. Kan emang hari libur nasional, makanya dari sistem sudah diliburkan. Tapi kalau misalnya haul ini karena tidak ada di kalender, maka pusat tidak memberikan waktu khusus gitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf aja. Kita memang punya kearifan lokal tapi mungkin belum membudaya sampai ke Kemenak pusat. Jadi mereka belum mengadakan haul-haul khusus kayak gitu untuk guru sekumpul seperti itu. Jadi acaranya hanya terpusat di Banjar, di Kabupaten Banjar di Martapura. Keadaan. Izin, Bu. Baik, ya gitu ya Bapak Ibu. Izin. Nggih, Bu, makasih, Bu. Nggih. Nggih. Sebentar Bapak Ibu ini Xiaomi tetap tidak ada. Saya kirimkan aja Pak ya. Saya ada Pak Sugianto. Mohon maaf Bapak Ibu urutannya dari Pak Sugianto. Pak Sugianto silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mohon izin tanya masalah murid tadi Bu. Ulun kan ngajar di SLB. Muridnya itu satu kelas
Antara 3 sampai 5 Bu, paling banyak 5 muridnya. Seperti apa nanti Bu kalau kayak itu. Terima kasih Dapat, itu aja yang mohon maaf Pak, ngajar di mana tadi Pak? di SLB Bu, sekolahan luar S, biasa. SLB. oh SLB. Oke, muridnya Oke, itu siap. satu kelas ada yang 3 sampai 5, paling banyak 5 Bu. Terima kasih. Oke. Ya, baik nih. Terima kasih Pak Sugianto. Bagaimana Bu Febri? Ya. Kalau Web, misalnya bagaimana memang kalau ya misalnya sudah 5 untuk aja, nggak usah SLB itu dipaksakan mungkin untuk menjadi maksimal lebih hanya banyak. 5. Nggih, 5 aja nggak apa-apa. Oke Bu. Terima kasih. Oke, Maksudnya baik. Jelas misalnya ya Pak memang ya. dari awal kelas Bapak Ibu itu sedikit rombelnya, ya sudah itu aja. Izin Bu. Oke, baik. Jelas ya Pak Sugianto dulu ya Pak ya. Oke Baik. Bu. Oke, Terima baik. kasih. Ini Pak Xiaomi tadi Pak Xiaomi mohon maaf Pak siapa namanya Pak? Enggak, saya lupa ngasih nama Bu. Ya. Perkenalkan saya Ahmad Ridwan ya dari Banjarbaru. Tadi waktu ada tes sama dosen Bu ya. PTK saya itu ada dikoreksi Bu karena detail saya itu terlalu panjang karena pertama ada asuransi, kemudian bank syariah, kemudian ekonomi Islam. Nah, dosennya itu mending di satu bab aja Bu, satu materi yang fokusnya. Nah itu saya mau revisi itu bagaimana Bu ya? Berarti ada revisi PTK gitu Pak maksudnya? Iya Bu. Oke, ya. Gimana Bu Febri kalau misalnya PTK-nya direvisi itu gimana? Ya aja Pak, tinggal direvisi. Nanti kalau misalnya mau praktik, tinggal dipraktekkan. Nanti kan datanya bisa didiskusikan dengan dosen. Oke. Itu kalau yang di itu halamannya di mana Bu? Untuk editnya Bu? Atau biar aja yang dulu atau bagaimana Bu? Maksudnya Pak? Itu Ya kan ada diedit ganti aja. Oke, Kan edit ya Bu. proposal sudah tidak di ini lagi, sudah tidak dikumpulkan lagi. Yang dikumpulkan kan gitu. nanti laporan Pak. Oke, jadi kalau mau nambah gitu. halaman ya silahkan. Ganti halaman ya boleh. Oke, siap. Terima Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bu Feb, satu lagi Kak. Terakhir ini ya. Yang resen Pak Ahmad Rabanian Sah, silakan. Ini izin kedengaran Bu? Aman Ya. Pak, jelas. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman menegaskan aja Bu, buat mewakili teman-teman yang wilayah Martapura Banjarbaru tadi, khususnya yang kami di Martapura, pas letak sekolah-sekolah kami yang di Martapura Bu, pas di lingkup acara haul kayak tadi kan nggak ada kelonggaran, ibaratnya cari sekolahan yang bisa atau mengumpulkan murid yang bisa gitu kan Bu. Tapi pas masa haul itu insya Allah 2 hari mungkin sebelum haul sampai selesai haulnya itu kayaknya kalau di jalur tuh emang ditutup nggak bisa kemana-mana Bu. Apalagi murid-muridnya nggak bisa dikumpulkan. Apakah ada kelonggaran mungkin yang bisa diberikan Nanti. oleh pihak kampus bagi yang ibaratnya lingkup Martapura di pusatnya gitu Bu? Itu aja Bu. Mantep. Bapak Ibu yang misalnya lingkupnya ada di Martapura itu di Martapuranya yang daerah kumpulnya itu, silahkan analisis jadwal. Bapak Ibu bisa merekam pembelajaran misalnya nih di hari sebelumnya, sebelum dikumpul itu direkam untuk materi yang selanjutnya, itu diperbolehkan. Ya, jadi boleh merekam dulu gitu ya Bu ya? Iya, boleh merekam dulu. Ya. Jadi kalau misalnya di hari pas hari sesuai jadwal ternyata Bapak Ibu ada kendala, tadi tuh misalnya ternyata di belakangnya lagi itu Bapak Ibu masih punya waktu longgar atau kebetulan libur atau seperti apa, silahkan manfaatkan waktu itu untuk mengambil data untuk dikumpulkan pada hari yang Bapak Ibu tidak bisa mengambil data. Jadi direkam aja dulu. Ya, jadi mungkin itu solusinya ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu Oke. tadi diperbolehkan untuk melakukan perekaman terlebih dahulu. Nah, tapi untuk upload dan edit sebagainya mungkin sesuai jadwal aja ya Bu ya. Sesuai jadwal, oke, betul. Nah, jadi tinggal Bapak dan Ibu nanti mengkondisikan seperti apa ya Bapak dan Ibu. Mengkondisikan diri Bapak Ibu, mengkondisikan sekolah, mengkondisikan siswa. Ya, bisa Bu. diterima ya Bapak Ibu. Ibaratnya di hari yang kedua tadi menyiapkan yang foto-foto aja, persiapan yang kayak pelatihan, besoknya video duluan dari jadwal yang ditentukan gitu boleh. Betul. Kalau misalnya di hari kedua itu Bapak Ibu udah bisa langsung praktek kedua, langsung aja ambil foto apa video. Ya, ibaratnya tuh kalau nggak maksimal, praktek ya, boleh. ibarat ada Artinya boleh disuruh aja. revisian dari dosen kembali, ya di situ ada Kalau manusia kelonggarannya biasanya mungkin di ya. situ pula settingannya gitu nah. Makasih Bu. Oke, Bapak Ibu dosen dan guru kamu mohon maaf karena kami terkendala pas lagi mesti paham kalau Bapak Ibu dosen. Jadi kami akan mengambil atau mencuri video terlebih dahulu. Begitu. Jadi nggak usah terlalu dibikin susah. Kalau sistem tidak bisa diutik-utik, kita utik-utik tekniknya saja, yaitu pengambilan data atau pengambilan video yang direkam terlebih dahulu. Aja, nggih? Ya, baik Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Itu insya Allah sudah bisa cukup jadi jelas, Bu. solusi untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, lanjut ya Bapak Ibu, kita akan ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak Bu Febri atas materinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sampai ke kita akan sampai penggunaan LMS ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan yang belum bisa terbaca atau saya panggil, mohon maaf, nanti kita sambil jalan bisa nanti bisa ditanyakan dengan dosen atau dengan admin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyampaian materi terkait dengan bagaimana tadi mau upload di LMS, ada berbagai tahapan PPL, apa saja yang perlu diupload di LMS, akan dijelaskan oleh Pak Husaini MPDI. Ya, silakan Pak Husaini. Baik, terima kasih Bu Mayang. Bisa terdengar suaranya? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Pak Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan para pengelola serta Bapak Ibu yang ada di Zoom yang berbahagia. Kita lanjut materi berkaitan tentang bagaimana mengoperasikan LMS untuk PPL ya. Di antara syarat Bapak Ibu bisa mengunggah LMS untuk PPL, kami admin akan segera memasukkan NIM Bapak Ibu sekalian ya, karena syaratnya adalah di LMS sudah tertera NIM-nya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sistem LMS ini semuanya dikontrol oleh pusat ya untuk penjadwalan. Jadi sekali lagi kami LPTK tidak bisa untuk merubah kapan waktu upload dan lain-lain. Semuanya itu sudah disetting di pusat, dan kami waktu maghrib tadi itu pun sebelum maghrib Bu Febri me-WA saya untuk mengecek jadwal yang ada di LMS. Nah, maka jadwal yang sudah dijelaskan oleh Bu Febri itu memang seperti itulah jadwal yang sudah tertera di LMS ya. Sehingga kami tidak memiliki wewenang untuk mengubah-ubah itu. Nah, artinya bahwa se-Indonesia Raya ya segitulah jadwalnya gitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga tadi saya sudah mendengarkan perdebatan tentang ada kegiatan haul dan segala macam, apakah kita bisa untuk mengundur segala macam. Nah, itu jawabannya adalah tidak bisa. Hanya saja mungkin Bapak Ibu mensiasati itu. Salah satunya adalah dengan melakukan perekaman sebelumnya. Dan permintaan di LMS itu, nanti akan saya share screen. Permintaan di LMS itu adalah 1 kali siklus kegiatan PPL, itu ada 2 kali perekaman Bapak Ibu. Pertama itu adalah untuk memenuhi self assessment-nya, untuk menilai diri sendiri, apakah misalnya mengajarnya sudah sesuai acuan atau tidak. Nah, itu yang diunggah di sistem hanya foto-foto ya. Ada nanti pernyataan
ada beberapa pernyataan. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu contreng pernyataan yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu waktu mengajar ya, merekam di hari pertama itu, mengajar di hari pertama. Misalnya siklus pertama ini adalah PPL 1 PBL. Nah, praktek ngajar pertama itu Bapak Ibu hanya untuk memenuhi kriteria self assessment-nya. Nanti misalnya di situ saya mengajar dengan penuh energi misalnya. Nah, itu nanti kalau memang sesuai di situ silahkan Bapak Ibu contreng dan silahkan masukkan fotonya begitu. Nah, baru itu dikirim ke dosen. Dosen berhak untuk menolak atau menerima pernyataan itu. Di mana dosen kemudian menilai apakah pernyataan itu sesuai dengan waktu Bapak Ibu praktek ya lewat foto yang ditampilkan gitu. Saya misalnya mengajar dengan berpakaian rapi misalnya. Nah, Bapak Ibu contreng, ternyata di foto yang Bapak Ibu lampirkan nah, tidak rapi. Nah, maka dosen kemudian berhak untuk menolak self assessment itu. Nah, untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lengkapi kemudian. Nah, baru setelah itu ada sesi praktek yang sebenarnya, praktek yang kedua. Nah, disitulah kemudian direkam secara full terkait tentang bagaimana Bapak Ibu praktek di lapangan. Nah, PPL 1 PJBL juga seperti itu, PPL 2 P5 PPRA juga seperti itu untuk K1. Untuk K1 itu hanya ada 3 siklus PPL-nya ya. Ada PPL 1 PBL, ada PPL 1 PJBL, dan ada PPL 2 P5 PPRA. Nah, nanti untuk PTK itu akan dinilai oleh dosen bersamaan dengan siklus PPL yang kedua, yaitu PPL P5 PPRA. Nah, kalau untuk K2, nah itu ada 5 siklus PPL. Berarti kan ada 10 kali praktek ya. Praktek pertama itu untuk self assessment-nya, kemudian praktek kedua baru untuk diunggah ke dalam sistem LMS. Nah, begitu. Demikian juga PPL 1 PJBL, PPL 3 DBL, PPL 4 TPACK, dan PPL 2 P5 PPRA. Nah, itu siklus untuk K2. Seperti itulah yang ada di sistem ya. Nah, yang ada di sistem. Jadi kita LPTK tidak memiliki wewenang sama sekali untuk merubah itu Bapak Ibu. Dan semua ada tagihan-tagihannya. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat di WA oleh beberapa Bapak Ibu mahasiswa ya. Kenapa tidak bisa diundur katanya. Nah, kalau LPTK sendiri yang secara keseluruhan menjadwalkan, kami bisa Bapak Ibu. Sangat bisa dan kami memahami itu. Sekolah libur, kemudian ada acara haul, kami bisa untuk melakukan itu, untuk mengatur jadwal sendiri. Tapi permasalahannya adalah LPTK pun itu mengikuti jadwal yang sudah baku yang diatur oleh sistem. Yang apabila itu terlewat, nah maka kembali kepada Bapak Ibu yang yang dirugikan begitu. Nah, itu yang pertama ingin saya jelaskan ya, bahwa kita hanya pelaksana saja. Tetapi kemudian kapan mengunggah segala macam itu sudah disediakan oleh pusat. Nah, seperti itu. Baik, sekarang saya masuk ke ke LMS-nya ya, untuk melihat apa isinya. Baik, sebelumnya apakah suara saya masih terdengar dengan jelas dari tempat Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, Bisa baik. terdengar, Oke. Pak. Oke. Oke, terlihat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, di sini itu kita masih lokakarya ya Bapak Ibu ya. Nah, masih lokakarya. Fiturnya itu ada di bentar. Nah, ini seperti ini ya. Kemarin kalau kita kalau kita perangkat, kemudian peer teaching, kemudian komprehensif, itu ada di sini. Nah, betul ya. Nah, di sini ada modulnya kan. Bapak Ibu sudah melewati perangkat pembelajaran, sudah melewati peer teaching, dan sekarang sedang berada di komprehensif ya.
Dan kami mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang barangkali masih ujian komprehensif. Sama sekali kami tidak ingin menghalangi Bapak Ibu untuk lulus ya. Untuk lulus untuk terkendala lulus komprehensif enggak. Karena kita tidak memiliki waktu lagi Bapak Ibu. Makanya kita mengadakan malam hari ini. Nah, malam besok, malam Sabtu itu sudah dengan pusat ya. Narasumber pusat bertemu dengan dosen-dosen kami. Tidak mungkin bagi kami untuk mengadakan ke mahasiswa itu malam Sabtu. Nah, hari Sabtunya kita sudah mulai begitu Bapak Ibu. Jadi terpaksa kita malam hari ini. Seandainya kami tadi tidak ingin melakukan refreshment juga tidak mengapa ya, tapi karena semata-mata kami ingin memperlancar proses Bapak Ibu ya, sehingga kami mengadakan refreshment. Nah, begitu. Karena ada yang WA kami tadi itu. Nggih, seakan-akan kan kami mencampuri kegiatan komprehensif Bapak Ibu gitu. Nah, sama sekali tidak. Nah, begitu. Nah, karena kita terpaksa oleh waktu saja dikejar-kejar. Kalau Senin kan kita bisa malam Minggu. Nah, tapi ini Sabtu begitu. Jadi terpaksa kita malam Jumat. Apalagi tadi ada malam Jumat. Jangan masa kita malam Jumat refreshment ya. Sekali lagi ini terpaksa. Terpaksa kami lakukan. Mudah-mudahan dengan refreshment ini Bapak Ibu lancar mengunggah PPL karena sangat banyak sekali gitu yang harus Bapak Ibu unggah di PPL ini. Nah, kami sekali lagi minta maaf kalau misalnya mengganggu Bapak Ibu ujian komprehensifnya. Baik. Nah, sekarang PPL itu di sini. Ini di bawah ya. Saya melihat yang tergabung di sini tidak sampai 460. Mudah-mudahan nanti yang tidak gabung tidak bisa bertanya kepada yang gabung begitu. Tidak bertanya ke admin misalnya kan gitu. Nah, tapi ini kami rekam dan kami akan share juga. Nah, kami arahkan nanti untuk melihat video di situ. Oke. Nah, sekarang kita untuk PPL itu ada di bawah sini. Ya. Nah, di sini ada PPL. Oke. Nah, ini gambaran PPL K2 Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil data ini dari gelombang 1 kemarin ya. Nah, untuk K3, untuk K3 untuk K1 yang muncul itu adalah PPL 1 PBL, PPL 1 PJBL, dan PPL 2 P5 PPRA. Ini K1. Tapi kalau K2 ini luar biasa. Ada 5 modul PPL. Dan masing-masing ini ada 2 kali praktek ya. Praktek 1 untuk self-assessment-nya, praktek kedua baru untuk diunggah ke LMS-nya untuk dinilai oleh dosen. Sama juga ini, PPL 1 PBL, PPL 3 DBL, PPL 4 TPACK, dan PPL 2 P5 PPRA. Bersamaan nanti dengan PTK-nya di sini nilainya. Nah, ini yang ada di di akun Bapak Ibu. Waktu pelaksanaannya sama. Dimulai dari tanggal 20 gitu ya. Diakhiri nanti tanggal 23 Januari. Makanya tadi dikatakan nggak bisa kita nunda gitu. Karena sistem akan mengunci secara otomatis kalau sudah lewat jadwalnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu ya. Nanti mohon disampaikan mungkin kepada Bapak gabung, kenapa LPTK begitu kejam katanya, nggak bisa mundur gitu. Nah, sekali lagi kami hanya mengikuti yang ada di sistem yang disetting oleh pusat. Begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, berikutnya saya ke sini ya. Nah, ketika kita masuk ke PPL, ya, ketika kita masuk ke PPL terlihat. Nah, di sini hanya ada nanti satu persatu saya akan plotting di LMS, Bapak Ibu. Mungkin sekarang PPL-nya masih kosong ya, atau tidak bisa masuk ya, karena NIM-nya masih belum kami masukkan. Nah, di hari Sabtu itu mungkin yang muncul hanya satu modul saja di akun Bapak Ibu. PPS 1 PBL. Hanya itu yang muncul. Nanti mendekati pelaksanaan yang PJBL, H-1 akan saya plotting lagi begitu. Begitu seterusnya sampai selesai siklus kegiatan PPL. Di bulan minggu ketiga Januari nanti. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu langsung Nah, di sini
terlihat Bapak Ibu ya. Yang di layar Bapak Ibu ada berapa yang terlihat? Berapa modul? Dua. Dua, Bapak. Itu sama Dua ya. PBJL Dua. 1 ya. Oke, baik. Satu, Pertama ya kita cek ya. Saya hanya mencek satu saja ini. Karena isi keseluruhannya sama Bapak Ibu. Nggih, sama. Baik. Nah, di sini nah isinya tuh seperti ini isinya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Isinya seperti ini. Di situ ada bahan ajar, ada video, ada PTK. PTK ini memang Bapak Uci ya siklus gitu, sesuai arahan dosen, tapi nilainya nanti itu ada di siklus terakhir. Nah, gitu. Di siklus PPL 2, P5, PPRA. Nanti nilainya di situ. Jadi tidak usah misalnya ribut. Kalau misalnya kenapa Pak biar PTK belum dinilai, itu nggak usah. Karena memang siklus penilaian PTK-nya itu ada di terakhir, di siklus terakhir. Nah, sama juga kita ada jadwal apa namanya review. Nah, review itu sama ya, bahwa ada penilaian di sana. Penilaian apa namanya? Penilaian bentar ya. Siapa mate? Apa? Tolong Ibu mic dimatikan. Ya, mohon dimatikan mic-nya. Oke. Baik, saya lanjutkan Bapak. Sampai mana tadi? Sama ya di review. Nah, di diskusi itu nanti sama Bapak Ibu harus ngomen hadir untuk diberikan penilaian. Jadi penilaian setiap siklus PPL itu pertama ada di penilaian. Kalau self assessment itu nilainya tidak ada, tetapi di akun dosen itu hanya ada 2, menolak dan menerima gitu. Kalau ditolak, maka otomatis Bapak Ibu harus mengerjakan ulang gitu. Nah, mengirim foto segala macam. Dan mohon fotonya itu nanti ada ukuran-ukurannya. Nah, ada batas maksimal. Dan di akun Bapak Ibu akan terlihat batas maksimalnya berapa. Gitu. Baik. Nah, pertama yang dinilai dari kegiatan PPL adalah satu, bahan ajar berupa modul ajar yang diunggah Bapak Ibu di setiap siklus. Kemudian yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga adalah diskusi, nilai diskusinya. Dan yang terakhir nanti di siklus terakhir tambah PTK. Nah, itu komponen nilai yang ada di kegiatan PPL ini. Baik. Nah, sekarang saya buka bahan ajar dan perangkat pembelajarannya. Nah, yang diunggah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Febri tadi adalah yang sudah Bapak Ibu buat sebenarnya di perangkat pembelajaran. Jadi tidak membuat ulang gitu. Nah, di sini silahkan nanti ya klik ini saja. Upload bahan ajar dan perangkat pembelajarannya. Nah, gini. Temanya silahkan ditulis. Tema sesuai dengan modul ajar Bapak Ibu di tema PBL-nya. Dan mohon ya Bapak Ibu ya tidak tertukar. Misalnya kan siklus pertama kita PBL. Tiba-tiba Bapak Ibu mengunggah PJBL gitu. Atau TPACK gitu bagi K2. Jangan. Ya, karena mau siklus pertama kita khusus PBL. Berarti RPP yang diunggah itu adalah RPP atau modul ajar berkaitan dengan PBL. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian temanya apa? Misalnya hidup sehat gitu atau apa temanya sesuai dengan tema. Baru kemudian silahkan klik ini. Nah, ini adalah modul ajarnya. Silahkan lampirkan. Nah, di sini ada maksimal 1,2 MB maksimalnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga nanti silahkan yang kedua ini, silahkan masukkan perangkat pembelajarannya. Bisa materi ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian.
Silahkan maksimal format PDF semuanya ya. Dan maksimal juga 1,2 MB atau 1200 KB. Nah, setelah itu silahkan klik simpan. Nah, ketika mengklik simpan, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, nanti ada nilai dosen dan nilai guru pamong begitu. Nah, dalam satu siklus, Bapak Ibu hanya mengunggah satu modul ajar saja. Tidak 3 ya, seperti yang pair teaching dan kompre. Hanya satu saja. Modul ajar plus perangkat pembelajarannya apa. Nah, ini nanti yang dinilai oleh dosen. Nanti nilainya akan muncul di sini. Oke. Yang kedua, ya, praktek mengajar pertama itu kan tuntutan untuk self assessment-nya saja di sini nanti ya, di sini. Nah, ini saya tidak bisa membukanya karena ada error ya, akun demonya lagi error untuk self assessment-nya. Saya tidak bisa membuka, tapi nanti Bapak Ibu mengisi secara otomatis. Nah, sebagai gantinya akan saya tampilkan ini ya Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu di layar? Belum Pak. Yang terlihat apa di layar? Yang terlihat apa di layar? Masih data bahan ajar. Data bahan ajar perangkat pembelajar tadi, Pak. Oke, saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilan self assessment yang ada di yang ada di akun nanti seperti ini tampilannya. Nah, pernyataannya seperti ini. Nah, gini. Ini. Ya, tapi nanti secara otomatis di sistem ada. Ini hanya template-nya saja. Nah, ini misalnya. Ini diisi oleh Bapak Ibu, bukan diisi dosen gitu. Diisi oleh Bapak Ibu. Nah, inilah yang diisi di praktek pertama. Praktek pertama kan PBL gitu. Nah, di sini unggah satu foto dari 3 pernyataan diri. Nah, 3 kan? Pertama, saya sangat terampil membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik dan melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Nah, kira-kira pernyataan ini di Ibu, mohon tidak ada yang mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. Ini kira-kira apakah di sini Bapak Ibu contreng atau di 2, 3 atau 5? Yang Bapak Ibu rasa sesuai dengan kondisi Bapak Ibu waktu praktek pertama. Satu ini 5. artinya sangat tidak sesuai. Sangat sesuai. 2 tidak sesuai. Nah, gitu ya. Atau 5. Nah, nanti Bapak Ibu dosen itu akan mencek ini. Nah, di cross check melewati foto ini. Nah, jadi cari Bapak Ibu foto yang sesuai dengan ketiga pernyataan. Dan ini satu praktek saja. Tidak di dalam 2 praktek. Ini praktek pertama. Karena di sini kan nih, coba poin B, tahap inti. Di sini ada 6 foto yang harus Bapak Ibu unggah. Dari 18 pernyataan. Ini ada 18 pernyataan. Silahkan diunggah 6 foto. Nah, itu. Kemudian poin C, kegiatan penutup. Ini ada 4 pernyataan. 1 foto yang diunggah, mewakili 4 pernyataan ini. Kemudian ada kepribadian, di sini ada 4 pernyataan, ada 1 foto. Kemudian ada aspek berwibawa, ada 4 pernyataan, 1 foto yang diunggah. Kemudian aspek tegas, ini ada 1 foto dari 3 pernyataan. Kemudian penuh panggilan jiwa, ini ada 3 pernyataan, ada 1 foto. Nah, terakhir ada samapta, 1 foto untuk 3 pernyataan ini. Nah, berarti kan ada banyak ya beberapa foto, 13 foto barangkali yang Bapak Ibu unggah. Nah, kalau ternyata foto itu bajunya beda, berarti Bapak Ibu akan dinilai oleh dosen fotonya tidak betul gitu. Masa 1 kali ngajar ada 2 kali baju, 2 kali ganti baju gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu isi, karena kan diambil 1 kali praktek untuk semua pernyataan diri ini. Nah, di sub assessment-nya ini. Kadang mungkin kan bajunya berubah atau sekolahnya berubah misalnya. Nah, di foto ini Bapak Ibu sekolahnya di mana di Pengaron misalnya kan. Oh, kok tiba-tiba muncul di foto di Hamadnya fotonya di Banjarbaru gitu. Itu nggak mungkin. Karena sub assessment ini diisi pada saat Bapak Ibu praktek yang pertama.
Nah, nanti ketika oleh dosen diklik terima, nah berarti kan ini menjadi bahan apa namanya pertimbangan Bapak Ibu untuk semakin baik pada praktek PPL mengajar yang kedua, yang nanti akan diunggah ke dalam sistem gitu. Ini tidak dinilai Bapak Ibu, hanya sebagai sarana bercermin bagi Bapak Ibu masing-masing terkait tentang praktek pembelajaran seperti apa praktek pembelajaran Bapak Ibu. Baik, ini tidak direkam Bapak Ibu ya, hanya dipoto-foto saja gitu. Nah, oke. Nah, baru kemudian untuk membantu Bapak Ibu nanti ini akan saya kirimkan ya, akan saya kirimkan. Tetapi mengunggah di LMS ini bukan ini, dia ada otomatis nanti. Ada nanti otomatis. Silahkan Bapak Ibu lihat di LMS-nya masing-masing di hari Sabtu nanti. Tapi pernyataannya seperti ini. Nah, fotonya ini nanti akan muncul di sini maksimalnya berapa gitu. Kalau melebihi kapasitas itu fotonya nggak akan tersimpan. Gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini nanti saya kirim. Kalau saya tidak mengirim mohon diingatkan. Baik, kita kembali ke sini. Oke, terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ngunggahnya di mana? Nah, ngunggahnya di sini ya. Nanti Bapak klik self assessment. Nah, nanti akan mengunggah itu. Mengunggah hasil foto-foto yang ada di praktek pertama plus pernyataan diri Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu klik ya, yang sesuai dengan pernyataan diri Bapak Ibu. Baik. Nah, tadi perangkat bahan ajar sudah, kemudian self assessment sudah. Nah, kita ke video. Video ini silakan Bapak Ibu unggah sesuai dengan jadwal ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, silahkan tambahkan pelaksanaan pembelajaran. Oke, nah. Judul temanya apa dan ini link YouTube Bapak Ibu. Harus masuk ke YouTube dan Bapak Ibu semua memiliki akun YouTube-nya. Gitu. Seperti Gitu. Lebih langsung, nggak perlu cerdik lagi. Jadi YouTuber semuanya. amin. Baik, nah di sini linknya yang masuk ya Bapak Ibu ya, link videonya. Dan ini video keseluruhan secara full Bapak Ibu. Nah video inilah yang nanti dinilai oleh dosen. Dan pada saat praktek kedua, Bapak Ibu juga mesti harus memfoto gitu. Ada foto lagi. Nah fotonya silahkan dimasukkan ke dalam PDF nanti di sini. Maksimal 2 MB maksimal foto-foto. Jadi yang diunggah pada video pembelajaran adalah temanya, link YouTube ya berisi video PPL praktek PPL 1 PBL yang sudah diunggah ke akun YouTube. Masukkan sini linknya, link YouTube-nya, masukkan sini. Kemudian kirim file yang berisi foto pada saat Bapak Ibu praktek yang kedua itu tadi. Oke. Nah, habis itu pastikan di sini hanya 2 MB, jangan sampai lebih, dan klik simpan. Itulah nanti yang dinilai oleh Bapak Ibu dosen dan pamong. Berikutnya ada PTK, siklus pertama misalnya di sini ya, silahkan isi. Tetapi nilainya tidak akan ada gitu, karena nilainya dihitung pada PPL yang terakhir. Siklus PPL yang terakhir baru dinilai oleh Bapak Ibu dosen. Sebenarnya ada juga dibolehkan saja menilai, tetapi tidak akan dijadikan nilai akhir. Nanti nilai akhirnya akan, jadi dosen itu boleh menilai PTK setiap siklus yang ada di masing-masing PPL, boleh menilai hanya di akhir saja. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena barangkali Bapak Ibu akan membanding dengan kelas yang lain. Di kelas saya katanya sudah ada nilainya, di kelas aku kok nggak ada. Gitu. Nah, ini sampaikan bahwa nilai akhir, nilai yang yang diperhitungkan oleh sistem itu hanya ada di nilai yang terakhir, nilai PTK yang ada di siklus PPL yang terakhir. Nah, berikutnya review. Review ini fungsinya adalah untuk Bapak Ibu bisa bergabung di Google Meet bersama dosen waktu review. Nanti ada waktu reviewnya ada. Dan waktu review itu silahkan nanti buka diskusi. Nah, silahkan kasih komentar ya. Nah, kasih komentar misalnya hadir begitu. Nah, sama kayak kemarin kan.
Nah, tulis hadir kemudian kirim komentar. Nah, menulis hadir ini adalah untuk memunculkan nilai dosen dan pamong. Gitu. Saat review. Oke. Oke. Nah, terus lagi yang terakhir ini remedial. Remedial ini adalah nilainya yang kurang dari 70. Bukan remedial mengupload video, bukan. Kalau Ai misalnya karena ada acara haul, aku nanti aja deh merekamnya di siklus yang kedua. Enggak. Ya, karena masing-masing itu memiliki nilainya masing-masing. PPL 1 ada nilainya, PPL 2 beda lagi gitu. Nah, remedial di sini maksudnya adalah ketika keseluruhan perangkat ini sudah Bapak Ibu unggah dan dinilai oleh dosen, nilainya kurang dari 70. Dosen dan pamong sudah menilai, nilainya kurang dari 70. Maka silahkan nanti dosennya mengklik fitur remedial. Itu maksudnya. Jadi syarat remedial ini semua ini sudah terunggah di LMS. Baik, seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan PPL-nya. Ya. Nah, di di siklus ini juga sama. Kemudian PPL 3 DBL juga sama siklusnya. PPL 4 TPACK sama, PPL 2 P5 juga sama. Berarti total praktek untuk K2 itu 10 kali. Yang pertama keperluan untuk sub-assessment, yang kedua untuk di-upload di LMS. Begitu juga di siklus yang lain. Nah, kalau K1 berarti hanya 6 kali praktek gitu. Kira-kira seperti itu Bu Mayang. Bentar, ini ada rekap nilai di sini ya. Nah, coba perhatikan rekap nilainya. Nah, ini rekap nilainya gitu. Oh, ini ya. Oke, saya informasikan ya Bapak Ibu, ini satu lagi rekap nilainya. Di sini Bapak Ibu, K1 itu nanti di DBL-nya kosong ya nilainya. TPACK-nya kosong gitu. Kenapa kosong? Ya karena itu hanya di K2. Meskipun di fitur Bapak Ibu muncul gitu. Kemarin ada yang menanyakan, untuk K1 ada yang menanyakan ke kami, Pak, kenapa nilai PPL 3 ulun kosong? Kenapa nilai PPL 4 ulun kosong gitu? Ya kami jawab aja, itu memang kosong. Kenapa? Karena itu khusus K2. Meskipun direkap nilai yang ada di akun Bapak Ibu K1 juga muncul, tapi nilainya kosong gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Mayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Husaini atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu silakan langsung saja Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama ada Pak Nasrullah. Silakan Pak Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, berkenaan dengan jadi masalah PPL sekaligus PTK. Nah, ini kan kebetulan mungkin seandainya nih khususnya di sekolah kami, dan sekolah kami kan kebetulan sekolahnya aksesnya tidak dekat dengan jalan Ayani, jadi biasanya sekolahnya antar jemput bis kayak gitu. Nah, dan itu kan kadang memungkinkan untuk mendatangkan murid ke sekolah. Nah, mungkin opsinya bisa nanti mencoba ke sekolah teman lah istilahnya. Apakah itu dibolehkan kalau memang istilahnya PPL utamanya itu di sekolah lain. Nah, kemudian kita sekaligus PTK misalnya. Nah, untuk PPL berikutnya ternyata ini sudah memasuki semester genap, dan itu memungkinkan kita untuk pelaksanaan PPL selanjutnya di sekolah kita. Nah, kemudian berkenaan dengan PTK tadi, kalaunya misalnya include di PPL tadi, sedangkan muridnya itu berbeda, anggap saja siklus yang kedua ya, mungkin. Kalaunya ini mungkin salah paham, bisa dibetulkan nanti. Nah, apakah itu diperbolehkan aja istilahnya ternyata dengan yang berbeda?
Atau memang harus dari PPL 1, PPL 2 dan seterusnya itu muridnya harus sama karena berhubungan dengan siklus masa PTK tadi. Nah, mungkin bisa diperjelas atau dijelaskan kalau memang ulun salah paham lagi lokan gitu. Makasih. Itu aja. Terima kasih Pak. Bisa dijawab langsung Kak. Pak Husaini. Jadi ini apa ya? Berarti kalau dalam beberapa PPL itu bisa dilakukan di beberapa sekolah yang berbeda gitu ya Pak ya? Kemungkinannya gitu. Bagaimana Pak Husaini? Oke, berkaitan dengan PTK, mungkin Bu Febri bisa menjawabnya ya. Karena memang itu wewenang dosen ya, dosen masing-masing gitu. Nah, kalau saya kan berkaitan dengan teknisnya saja. Nah, berkaitan tentang pelaksanaan di lapangan, Bapak Ibu, PTK-nya, kemudian pembimbingan PPL-nya, itu murni dari dosen yang bersangkutan gitu. Mungkin bisa didiskusikan dengan dosen di hari Sabtu itu mungkin seperti apa. Tapi barangkali Bu Febri ada ngasih masukan, silakan. Ya, silakan Bu Febri. Ada yang mau ditambahkan? Tadi pertanyaan terkait PTK gimana? Dari tadi kan di PPL pertama karena ada sesuatu hal itu di sekolah yang lain gitu ya Pak ya. Ya. Terus nanti berikutnya udah masuk semester baru lagi di sekolah sendiri. Jadi untuk pelaksanaan PTK tadi bisa di dua sekolah yang berbeda gitu Bu. Apa bisa gitu? Mending nanti diskusikan dengan dosen karena kedepannya oleh dosen dan ya. Takutnya saya memberikan ide ternyata dosen punya ide yang jadi kami serahkan ke dosen aja. Baik, nih ya gitu ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi lebih banyak lagi dengan dosen dan guru pamong yang masing-masing ada di kelas ya Pak ya. Nah, mungkin kebijakannya juga akan sangat bergantung dari kebijakan dari dosen di kelas masing-masing ya Pak ya. Oke. Gitu ya Pak ya. Baik. Oke, 3 aja mungkin ya Pak Husaini ya. Karena udah pukul 10 ini. Selanjutnya ada Bu Indah Hamidi. Silakan Bu Indah. Tinggi Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, hampir sama pertanyaannya dengan Bapak yang pertama tadi. Jadi kalau misalkan, karena ini kan mengumpulkan murid ya Bu ya, lagi libur ya Bu ya. Kalau misalnya Bu, dalam satu hari pas pengumpulan itu Bu, langsung kita praktekkan PBL dan PJBL sekaligus, boleh nggak Bu? Itu pertanyaan ulun. Terima kasih Bu. Baik, gimana Bu Febri? Ya, masih belum bertanya lama sih ya Bapak Ibu. Silakan Bu Febri, bisa dijawab atau nanti aja kita kalau menurut saya konsultasikan ke dosen juga nanti ya Bu ya. Langsung buat kayak gitu enggak. Jadi darurat aja Bu. Ya Bu, kurang jelas Bu. Ya, Bu Febri. Oke, baik. Terakhir ya, mungkin Bapak Ibu silakan yang terkait dengan penjelasan Pak Husaini tadi. Pak Andik ya, silakan Pak Andik. Terima kasih Bu. Mungkin sama pertanyaan sama Pak Nasrullah sama Bu Indah tadi Bu. Karena di sekolahan kami itu ada bertiga guru yang ikut PPG nih Bu. Terus untuk menghadirkan siswa otomatis kan nggak mungkin terlalu banyak. Nah, yang yang dipanggil itu beratnya orang 20 tapi di situ dibuat praktek oleh 3 guru kayak apa Bu? Baik Bapak Ibu, ini mungkin sesi yang sebelumnya. Gimana Bu Febri mau dijawab lagi? Atau mungkin nanti bisa ke dosen ya Pak Bapak Ibu ya. Bu Febri gimana? Iya Bu, putus ya sepertinya Bu Febri. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin yang terkait LMS ya Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan dulu
dari penjelasan tadi. Nanti kalau teknis, Bapak Ibu mungkin sambil jalan juga bisa sambil berkonsultasi dengan dosen masing-masing ya, Bapak Ibu di kelas. Nanti di hari Sabtu di grupnya. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu. Ada lagi pertanyaan terkait LMS? Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup jelas dari pertanyaan Pak Husaini tadi. Oke, kita segera tutup saja ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan hari ini. Sudah pukul 10 Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ini ya tidak ada kendala atau halangan untuk bisa menempuh PPL ini selama 4 bulan ke depan. Tadi kita belum diawali dengan berdoa, mungkin bisa diakhiri dengan berdoa kah dengan Pak Helmi lagi? Pak Helmi udah bisa kah menyalakan mikrofonnya, Pak Helmi? Masing-masing Mai. Ya udah dah, kita tutup aja lah Pak lah. Ya. Ngantuk banget dah. Iya, siap Pak. Udah jam 10, siap Bapak Iya. Ibu. Mari kita sama-sama tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga dilancarkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar ya. Makasih Bapak. RPL isok habis lah Bu. Kada kawal lagi ke Bu. Ya lah. Enggak ada baik. Martapura kayak tadi. Aman. RPL kayak RPL. RPL. Ulun kada menggawi. Bertumpang tindih ya Pak. Tumpang tindih aja ya lah. Malaman Semangat. Pokok gawe. Semangat. Pokoknya asal Bulan Pian yang sudah libur paksa ngolah videonya